semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini di video pilih kartu, apakah kamu akan punya pasangan dalam waktu dekat? Jadi saya akan bacakan siapa yang akan mendekati atau dekat denganmu dalam waktu dekat, akan seperti apa hubungan kalian. Dan saya ada buat ini ya, pesan ya, keberuntungan percintaanmu. Jadi ini ada yang amplop seperti ini adalah keberuntungan percintaanmu. Dan ini random ya, saya sudah tulis, saya sudah lipat, saya tulis berdasarkan pesan yang saya dapat dari hasil channeling saya. Semoga ini membantu ya. Silahkan pilih PAL 1, 2, 3. Apakah kamu akan punya pasangan dalam waktu dekat? Ya, ini soal asmara. Silakan dipilih. Gunakan intuisi kalian. Ya, rasakan dari nomor 1, 2, dan 3 mana yang paling klik di hatinya kalian. Satu angka saja supaya jelas ya atau tidak jawabannya. Dalam waktu dekat apakah kalian akan ketemu dengan pasangan? Ya, akan punya pasangan. Oke, sudah? Oke. Ya, terima kasih yang sudah mampir di channel Moonlight Affirmation, yang sudah nonton pilih kartu saya sebelumnya, atau motivasi-motivasi yang sudah saya berikan sebelumnya, termasuk ajaran Law of Attraction. Kalau mau lebih detail untuk private tarot reading, bisa dengan nomor WhatsApp yang ada tertera di deskripsi. Z langsung ke PAL yang pertama ya. Semoga kalian semua berbahagia selalu ya. Saya doakan semoga nanti buka PAL bagus-bagus hasilnya. Oke, yang pilih PAL 1 ya. Apakah kamu akan punya pasangan dalam waktu dekat? Yang pertama, siapa dulu yang akan mendekatimu ya dalam waktu dekat? Pertama saya cek dulu ya siapa dia dan apakah dia akan mendekati dalam waktu dekat atau tidak. Di sini ada King of Pentacles dan di sini ada Ten of Cups. Si King of Pentacles-nya ini dia masuk di zodiak Taurus ya. Kemungkinan besar, kemungkinan kecil dia Virgo Capricorn ya, karena dia elemen Pentacles, elemen bumi. Dan di sini Ten of Cups ya. Dia bisa jadi masuk Pisces ya, bisa jadi Cancer juga, Scorpio juga kemungkinan kecilnya. Nah, si King of Pentacles ini raja yang punya duit ya, berlimpah. Ten of Cups ini lambang kebahagiaan. Jadi kalau saya bilang kombinasi ini orang yang akan mendekatimu dalam waktu dekat atau jauh ini, ya nanti saya cek dia dekat atau jauh, yang pasti orang yang berlimpah secara rezeki. Kalau dibilang enggak, kalau misalnya dia tidak kaya secara finansial atau materi ya, dia pasti orang yang kayak sudah punya jabatan atau tetua, yang pokoknya sudah punya suatu level kestabilan lah ya, dan cukup oke orangnya, sangat dermawan juga ya sebagai King of Pentacles. Di sini ada Queen of Pentacles. Nah, ini pasangan, pokoknya dia itu sama kamu sangat cocok lah ya, Divine Feminine dan Divine Masculine yang ketemu. Kalau Twin Flame ya sangat cocok sekali, meskipun ya pasti kalau Twin Flame perjuangannya pasti berbeda, tapi kalau kalian ini soulmate ya, pokoknya kalian punya atau hubungan karmik yang ketemu jodoh yang pendek atau panjang, intinya kecocokannya luar biasa. Dan ini sih saya lihat jodoh yang cukup oke juga ya, dalam artian dia akan mendekatimu, kamu juga akan cocok pada dia gitu. Jadi dia mendekati, kamu juga cocok gitu. Jadi bukan yang kayak dia mendekati itu kamu gak suka, tapi dia mendekati, kamu juga menyukai gitu. Nah, bicara soal di sini King of Pentacles, ada Queen of Pentacles, maka dia ini sepertinya adalah raja yang datang ya. Jadi dia bisa wanita atau pria yang datang, yang bisa mencukupi apa yang kamu butuhkan gitu, sehingga kamu bisa jadi seperti si babi ini yang tidur aja enak-enak tapi sudah berlimpah harta, sudah berlimpah kenyamanan gitu, sebagai Queen of Pentacles di sini. Nah, soal waktu dia Three of Wands. Lihat ada kapal-kapal ini dan si burung ini yang ada di sini ya, sepertinya dia menunggu kapal-kapal ini untuk masuk dan sepertinya bersabar aja di situ. Jadi memang tidak dalam jangka waktu dekat ya. Bisa jadi penungguan ini bisa jadi
dalam waktu hitungan paling cepat ya. Sebenarnya sih di gambaran saya yang saya dapat sih masih dalam hitungan tahun sih ya, karena dalam waktu dekat ini saya rasa yang mendekatimu juga yang belum yang kayak gini gitu loh, yang kayak mungkin ada tapi sekedar aja. Kalau yang ini yang kayak cocok banget dengan kamu, makanya ini keluar di kartu ini. Jadi dia yang saya bacakan ini dia yang spesial, dia yang the hermit di sini, dia yang mampu menyadari apa yang dia lakukan, dia yang sangat tahu konsekuensi dan segala sesuatu, berpikir panjang ke depan ya. Pokoknya orang yang mawas diri gitu ya. Jadi bukan orang yang teledor seperti itu, orang yang sudah cukup dewasa. Misalnya usianya baru 20-an tapi orangnya sudah cukup dewasa gitu. Kalau belasan tahun sih saya nggak lihat di sini ya. Jadi ini pasangannya sudah cukup dewasa kalau saya lihat gitu. Nah memang waktunya kalau memang hitungan paling cepat ya mungkin dalam setengah tahun, itu udah paling cepet banget gitu ya. Cuman kemungkinan besarnya adalah dalam hitungan tahun, bisa 1, 2, 3 tahun baru datang gitu. Berarti saya berpotensi pacaran dong kak. Ini general readingnya, bisa resonate bisa juga tidak. Cuman kalau saya lihat sih ya, kalau resonate dan tetap aja berdoa ya. Kalau resonate sih ya semoga dalam 6 bulan, terus semoga lebih cepat lagi gitu ya kan. Karena kan ini general reading gitu. Kalau mau lebih detail lagi bisa coba personal reading. Oke. Akan seperti apa hubungan kalian? Oke. Di sini ada kartu si pria ya, kartu si pria. Terus di sini ada kartu tower, menara, dan di sini ada kartu peti mati, coffin. Akan seperti apa ya hubungan kalian? Hubungan yang sangat dewasa ya. Si pria ini nampak sangat maskulin dan dewasa banget. Terus yang berani, lantang, dan sangat membara-bara sih kalau saya lihat gitu. Ini cenderungnya hubungan yang cukup oke menurut saya, romantis ya. Kalau agak sensual sepertinya, agak ke arah-arah ya pokoknya kalau suami istri ya, kalau memang berpotensi menikah ya hubungan seksualitasnya sangat oke. Tapi intinya sih ini lebih ke hubungan yang sangat intim gitu ya. Nah, di sini ada kartu peti mati yang sehingga si peti mati ini menggambarkan, ini kan ada menara yang kayaknya membara-bara banget gitu, yang sangat tinggi, yang sangat yang mendukung si maskulinnya ini. Tapi adanya kartu peti mati ini kayak menyatakan bahwa dia cinta yang bisa berkobar atau rasa suka yang bisa sesuka-sukanya, tapi terus kemudian bisa drop sedrop-dropnya gitu. Jadi rasa hubungan kalian tuh bisa yang seperti sangat cocok secocok-cocoknya, tapi terus kemudian bisa jadi sangat posesif. Bisa jadi kayak udahlah aku nggak bisa kalau orangnya kayak gini gitu. Jadi kalau berlawanan sedikit aja sudah ada perasaan sakit hati. Jadi rentan sakit hati hubungannya, rentan berpisah ya, tapi kalau mau dibicarakan baik-baik ya tidak gitu. Cuman memang ini adalah hubungan yang perlu sekali suatu pembicaraan ya, pembicaraan yang lebih dalam, tukar pendapat, lebih memahami karakter masing-masing. Kalau enggak akan jadi sangat sulit ya gitu. Nah, bicara soal kalau memang kalian bisa ada kemungkinan berpisah gitu ya, tapi juga ada kemungkinan bisa bersatu asal bisa berbicara dari hati ke hati ya. Apa keberuntungan cintamu? Di sini saya akan buka yang pertama dulu. Keberuntungan cintamu apa? Semesta menunjukkan jodoh sejatimu sudah dekat. Ya, berarti memang sudah dekat kamu dengan jodoh sejatimu. Sadari semua tanda di sekelilingmu. Jadi karena dia mungkin akan datang ya, dan ketika dia datang mungkin yang kayak
kok tiba-tiba aku kayak yang tidak mengharapkan makanan, tiba-tiba diantarin makanan. Itu kayak semacam semesta sudah mulai dekat denganmu, dan kamu sudah mulai belajar tanda-tanda dari semesta, sudah mulai tanggap dengan tanda-tanda dari semesta, melihat angka-angka kembar, terus habis itu sering kayak ada kebetulan-kebetulan yang kamu nggak nyangka bisa terjadi tapi terjadi gitu ya. Nah, tapi mencinta bukan berarti memiliki, yang artinya kalau memang kamu tidak bersama dengan dia pun, dia ini bisa jadi adalah jembatanmu menuju ke cinta sejatimu. Jadi adanya dia jangan ditolak ya kalau nanti dia datang. Terus udah gitu saatnya bercinta tuh ya, meskipun dia datang dan sepertinya cinta yang begitu membara, tapi mungkin di masa lalu kamu sudah kayak ada trauma cinta atau takut untuk mencinta. Jangan takut ya, karena ini saatnya mencinta. Tinggalkan masa lalu apapun yang pernah menyakiti, yang mungkin pernah jadi pelajaran berharga bagimu, nggak apa-apa ya, kamu boleh kok untuk tinggalkan itu. Cinta yang baru itu penuh pesona, dia memang sangat mempesona, dia sangat maskulin, dia cintanya sangat membara-bara. Cinta yang baru ini memang penuh pesona. Nah, untuk itu karena saya juga lihat ada keintiman yang cukup dalam ya, percantik dirimu ya, perganteng dirimu untuk menyenangkan si dia. Nah, dia bisa jadi adalah, karena ini general reading sekali lagi, dia bisa jadi adalah jembatan menuju jodoh sejatimu ya, tapi bisa jadi juga 50-50 ya di sini ya, 50-50. Kemungkinan yang kedua adalah dia bisa jadi adalah memang jodoh sejatimu karena kamu sangat cocok dengan dia. Cuman penting sekali untuk menjaga ego, menurunkan ego supaya kamu dan dia benar-benar bisa sejalan. Kalau enggak, nanti cintanya membara banget, tiba-tiba bisa mati sewaktu-waktu, bisa selesai sewaktu-waktu. Kayak gitu ya. Oke. Seperti itu yang pilih Paul yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir di channel Moonlight Affirmation. Kalau mau personal reading biasa, lihat di deskripsi aja, ada nomor WhatsApp-nya ya. Ini untuk yang Paul yang pertama. Saya langsung ke Paul yang kedua ya. Yuk. Oke, yang pilih Paul 2, apakah kamu akan punya pasangan dalam waktu dekat? Yang pertama, siapa yang akan mendekatimu dulu ya dalam waktu dekat di sini? Saya ada 7 of Swords di sini di Paul 2 sama Knight of Cups. Berarti dia bisa Aquarius. Ini kedua-duanya ini bisa jadi kuat banget Aquarius. Kemudian Pisces, kemungkinan kecilnya bisa Gemini, Libra, Cancer, Scorpio ya. Yang mendekatimu dalam waktu dekat ini ya, atau dekat denganmu lah ya dalam waktu dekat ini, itu adalah orang yang sepertinya orang dari masa lalu ya. Saya nggak lihat orang yang sudah bersama denganmu sekarang, tapi dia orang dari masa lalu yang datang ya, yang jatuhnya dia datang lagi dengan wajah yang baru gitu. Knight of Cups di sini. Dia menawarkan sesuatu yang baru. Cuman dia pernah meninggalkan kenangan dan dia pergi seperti kayak pecundang, bukan ya. Pokoknya dia ya semacam itulah, dia pergi dan gak ngabarin, atau kayak sekedar pergi aja meninggalkan kamu ya, meninggalkan kehidupanmu. Mungkin ada masalah, cuman kayak lebih ke dia benar-benar kayak melarikan diri gitu loh. Tapi dia datang lagi dengan tawaran baru yang membuatmu galau. Ya, membuatmu galau. Dalam waktu dekat, benar-benar dekat banget. Ya, bisa jadi dia itu sudah kayak mencoba bicara dengan kamu, cuman dia belum jadi pasanganmu, belum. Ada the Moon. Kamu mulai galau, mulai bingung, mulai kayak mikir yang bener aja sama mantan, atau kayak ini orang pernah jadi mantan kan nggak selalu mantan pacar, mantan gebetan juga ada kan, sekarang udah mulai tren kan. Mulai tren, jadi kayak dulu digebet tapi terus kemudian nggak gebet lagi ya, mantan gebetan semacam itu. Nah, tapi ada the Tower di sini. Jadi kenapa saya bilang ini seperti yang sudah dekat sebelumnya, karena dia pernah ada suatu kepercayaan yang terkhianati di hubungan sebelumnya gitu, dan
dan sulit sekali membawa kembali hubungan ini ya, kembali lagi dari awal, membangun suatu hubungan yang baik lagi gitu loh ya. Mohon maaf ya karena saya harus pindah tempat. Nah, adalah thinking of wands ini yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat kreatif ya, optimis juga gitu ya, berani juga gitu. Jadi dari King of Wands ini terlihat sebagai orang yang apa ya, aku sudah berubah loh ini gitu, aku sudah berubah jadi kompeten loh, aku yang di masa lalu kembali lagi dengan casing yang baru gitu, maukah kamu menerimaku gitu ya. Dan apa namanya, bukan berarti menjadi hal buruk ya, karena kalau memang kamu mau menerima dia, ya dia akan datang dan dekat, dan kalian bisa jadi pasangan kembali. Kalau dia dulu adalah gebetan, ya sekarang dia kan bisa jadi pasangan beneran gitu, karena ini kan tentang pasangan ya. Nah terus kalau memang belum ketemu ya dengan si masa lalumu ini, maka dia akan datang dalam jangka waktu yang sangat dekat ya, dia hitungan minggu atau bulan gitu, tidak sampai setengah tahun, enggak ya, jadi dalam hitungan minggu atau bulan aja. Terus akan seperti apa hubungan kalian? Oke, di sini ada kartu cross, salib ya, sini ada kartu ikan, sini ada kartu anjing. Oke, cross, bird sama dog ya. Hubungan kalian ini akan menjadi satu zona hubungan yang sangat menarik ya. Jadi kayak zona pertemanan yang mulai jadi yang kayak oke, kalau kamu mau mendekati aku, maka kamu harus bisa memberiku sesuatu gitu. Jadi ada syarat-syarat seperti itu. Dan si ikan ini menunjukkan bisa jadi kamu minta uang, materi ya. Dan disetujui. Terus hubungan kalian jadi seperti muter-muter aja di situ, tapi memang sudah ada jalannya ke situ ya. Jadi sebenarnya kalian itu deket seperti suatu hubungan yang gak akan jalan ke arah serius, tapi cuman kayak hubungan yang seperti oke, saya dekat dengan kamu sebagai menerima permintaan maafmu untuk penyesalanmu ya, karena kamu dulu sudah pernah menyakitiku, tapi ini bisa kebalik-balik ya energinya ya. Nah jadi kelihatannya ada seperti dalam tanda kutip memanfaatkan, tapi juga ada semacam ya, ada kalian punya jalan gitu loh, ada karma yang membawa kalian di situ yang membuat kalian muter-muter aja di situ ya, yang jadinya mau lepas gak bisa, maka jatuhnya seperti karmic relationship ya. Tapi mau diputuskan juga sayang jadinya. Nah kalau memang mau berteman, karena anjing ini sih kartu pertemanan, gak apa-apa. Tapi kalau mau jadian dengan berteman, bedakan zonanya gitu. Jadi supaya nggak jadi gantung, pertama adalah urusan perasaanmu sendiri. Kalau kamu gantungin perasaan kamu sendiri, kamu akan capek sendiri, sedih sendiri nantinya gitu. Kalau kamu gantungin perasaan si dia, mungkin kamu bahagia karena ya udahlah, dulu dia pernah kayak ninggalin saya gitu. Tapi kalau memang ini energinya kebalik dan kamu yang pernah gantungin dia, maka pikirkan sekali lagi untuk kalau dekat dengan dia, goalmu apa, tujuanmu apa gitu. Kalau kalian berhubungan kembali, pastikan ini adalah zona hubungan yang sesungguhnya, bukan seperti zona balas dendam atau zona memaafkan, tapi zona yang benar-benar oke, ini adalah sebuah hubungan yang semestinya gitu. Jadi nggak ada perasaan kayak dimanfaatkan atau memanfaatkan gitu, nggak seperti itu ya. Terus apa keberuntungan percintaan kalian? Saya buka yang pertama untuk yang pilih file 2 di sini.
ada mudah mengetahui siapa yang mencintaimu dan siapa yang tidak. Sangat mudah. Jadi kalau orang ini datang mendekatimu, ya, kamu akan tahu dia itu cinta padamu atau dia hanya sekedar ingin datang untuk mengisi posisi supaya punya status lagi, atau untuk mengisi kesepiannya dia atau kesendiriannya dia aja. Kamu akan tahu bahwa dia itu cinta padamu atau tidak. Tapi karena dia mau berubah, dia sudah jadi versi yang lebih baik dari dirinya yang dulu, maka ada tanda-tanda emang dia cinta padamu. Jadi kalau dia cinta, dia sayang sama kamu, maka terimalah dia, ya. Cukup diam aja, tenang, cinta akan menghampiri. Sama aja nih, bener-bener resonate banget di sini sama pesan yang saya dapat dari hasil channeling, bahwa diam saja dia akan kembali lagi. Cuman dalam wujud cinta yang lebih baru, ya. Semakin banyak kamu mencoba, semakin kau jauh dari cinta sejati. Jadi kalau memang kamu kayak nggak mau saya balikan sama mantan gitu, tapi mungkin kamu coba dengan yang lain, tapi siapa tahu dia adalah cinta sejatimu, malah kamu bisa jauh dari dia yang bisa jadi dia adalah cinta sejatimu. Makanya ayo dicoba dulu, kenapa tidak, ya kan? Jadi kita coba untuk bisa memahami situasinya, memberikan kesempatan gitu. Jangan kayak enggak Kak Zi, enggak gitu. Enggak apa-apa, coba dulu. Oke. Hati yang tak pernah menua, ya, selalu rindu berpetualang cinta. Manakala hujan menerpa, semangat mencinta semakin membara. Hati yang tak pernah menua. Maka kalau hati yang sudah menua mungkin akan rapuh, tak mau menerima cinta baru atau cinta lama yang masuk kembali. Tapi hati ini tak pernah menua, dia akan selalu rindu berpetualang cinta. Jadi meskipun hujan, badai menerpa, pasti akan tetap ada semangat mencinta kembali yang semakin membara. Meskipun dia adalah cinta lama yang masuk kembali, biarkan dia terus membara. Kalaupun kamu membiarkan cinta lama ini pergi dan mau datang cinta baru, yakinilah bahwa keberuntungan cintamu sangatlah oke banget gitu ya. Jadi hatimu tidak akan pernah menua, kamu akan selalu berpetualang cinta dengan cinta yang semakin membara, ya, dengan energi yang sangat positif. Jadi bukan cinta yang disakiti dan menyakiti, tapi cinta yang betul-betul tulus dan positif yang membawa kebahagiaan. Itu tujuan kita mencinta, itu tujuan suatu hubungan, ya. Jadi ya, semoga kamu sama dia bisa langgeng, ya. Nanti yang siang mendekatimu atau sudah dekat denganmu ini, semoga beneran langgeng. Dan kalau memang cocok, ya lanjutkan aja. Jangan gengsi karena dia cinta yang lama datang kembali. Oke? Seperti itu yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu kali ini ke channel Moonlight Affirmation. Kalau mau lebih detail bisa coba personal reading sih, langsung ke PAL 3 yuk. Oke, yang pilih PAL 3, apakah kalian yang pilih PAL 3 ini akan punya pasangan dalam waktu dekat, ya? Di sini ada Wheel of Fortune sama Eight of Wands. Si Wheel of Fortune itu sama Eight of Wands ini bisa jadi elemennya api, ya, Aries, Leo, Sagittarius untuk zodiaknya. Kemungkinannya ini general reading ya, bisa resonate bisa juga tidak. Semoga resonate ya. Kalau resonate komen di bawah ini. Terus di sini ada Six of Cups, Three of Cups sama Six of Swords. Si Wheel of Fortune sih menggambarkan kalau kalian akan ketemu di periode yang tak terduga gitu. Ya, dan dalam periode yang tak terduga itu kondisinya adalah pada saat Six of Swords, pada saat kamu sudah bisa berpergian. Jadi kalau sekarang masih PSBB, ya, sekarang masih masa-masa COVID ya, jadi mungkin masih belum bisa bepergian, ya belum ketemu sama si dia, ya belum ada hubungan baru, belum ada ya yang mendekati lah dalam waktu dekat gitu. Nah bisa jadi kamu yang mendekati dia, bisa jadi karena kelihatan kamu yang traveling ke sana gitu. Nah, kan di sini ada Eight of Wands yang artinya gerakan yang cepat, dan ada Wheel of Fortune yang berarti ada suatu keadaan gercep gitu ya kan. Suatu keberuntungan, suatu siklus karma yang juga membawamu ketemu dengan si dia. Oke. Terbacanya di saya sih ini dia yang akan mendekatimu ini, atau dia yang dekat denganmu ini nantinya
adalah orang yang semacam bagian dari manifestasimu. Jadi dia ini orang yang memang secara spesifik yang kamu sukai. Mungkin fisiknya, ya aku suka yang fisiknya kayak gini gitu ya kan. Mungkin kalau cewek langsing, aduhai bodinya. Kalau cowok mungkin 6 packs ya kan, 8 packs, 9 packs, 11 packs, apa aja lah ya. Kayak gitu. Jadi kayak nah dia ini adalah orang yang memang kamu sukai gitu. Kamu sukai, kamu impikan lah ciri-cirinya. Tambah 6 of Cups, kamu merasa happy, merasa bahagia gitu ya. Ada semacam bisa jadi temannya temen. Saya nggak ngerasa dari teman sendiri sih, tapi temannya temen. Atau kayak temen yang SD, temen TK atau apa yang kayak sudah lama banget temen satu kampung halaman, tapi yang kayak ya udah lama sekali gak ketemu gitu. Kayak suatu kebetulan, kok bisa gitu ya kan. Jadi sesuatu yang tak terduga gitu loh jatuhnya. Dan di Three of Cups ini penggambarannya si Three of Cups ini kan suatu kebahagiaan ya, suatu pesta seperti itu ya. Bisa jadi kalian ketemu di sebuah pesta atau sebuah acara. Karena kan kamu yang bepergian, ini kelihatan sih dirimu. Kalau energinya nggak terbalik ya, ini dirimu. Dan ini dirimu yang bepergian, dirimu yang kesana. Dan dirimu yang kayaknya dirimu yang tidak sengaja mendekati dia, terus kayak ya udah sampai di sana ketemu, bicara bla 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 bla, ada chemistry gitu. Jadi kelihatan banget kalau kalian ini jadinya si dia ini orang yang udah kamu maui, dia datang, jadi surprise banget deh gitu. So kamu bisa ketemu sama dia dalam jangka waktu yang cukup dekat ini. Dan saya bisa bilang kamu akan dalam jangka waktu yang cukup dekat ini, dalam artian kita harus optimis ya. Kalau COVID itu nanti juga akan berakhir, meskipun ya tidak 100% berakhir, tapi paling tidak di masa itu sudah bisa bepergian gitu loh. Nah ini adalah masa dimana kamu sudah bisa bepergian. Jadi kita optimis aja, dia bilang waktu dekat gitu loh. Tapi sih saya nggak lihat dalam waktu yang sangat dekat ini. Meskipun ada yang sudah berani bepergian, tapi ada yang belum berani bepergian gitu. Meskipun bandara sudah dibuka, apakah Anda berani untuk bepergian? Atau enggak semua orang berani kan? Anda termasuk yang tidak berani, kayak nanti dulu deh gitu. Ya, tapi ini bukan momen lebaran kayak gini, enggak sih, saya enggak lihat gitu. Kalau ada yang berani di momen lebaran ini dihajar, ya bisa jadi ketemu, cuman kayak enggak, saya enggak lihat ya. Saya lihatnya ini di momen yang lebih oke lah ya, yang pada saat memang sudah bisa bepergian, ada acara di sana ya, dan bisa ketemu gitu. Mungkin khusus bagian kecil aja yang kayak memang mungkin keluarga yang dekat sekali rumahnya terus ketemu. Tapi juga kan kalau momen lebaran kan kemarin itu kan juga masuknya momen lebaran yang kumpul keluarga doang ya. Kalau maksudnya kalau tetangga terus kerabat dekat atau temen silaturahmi kan enggak ya. Ini juga enggak sih kalau saya lihat. Jadi ini benar-benar kamu yang berpergian cukup jauh gitu ya, keluar kota. Saya nggak lihat luar negeri, tapi keluar kota. Atau misalnya masih di daerah Jakarta, tapi tempatnya yang kayak cukup jauh lah gitu. Misalnya kayak gitu, misalnya Jabodetabek, Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Depok, kayak gitulah ya. Pokoknya saya lihat cukup jauh gitu. Lalu seperti apa hubungan kalian? Nah di sini hubungan kalian itu hubungan yang agak sedikit gimana ya? Ada kartu tikus sama sapu soalnya. Jadi kayaknya nih akan ada tikus-tikus mengganggu kecil, dalam artian mungkin akan ada si pria lain atau wanita lain yang masuk gitu. Nah terus kamu yang bakalan kayak, wah berarti aku punya musuh nih gitu, atau berarti aku punya saingan nih. Dan iya memang kamu punya saingan gitu, tapi kamu bisa menyapu sainganmu ini dengan mudah gitu ya. Tapi ada dan yang kayak ya namanya kamu juga
udah ada jalan jodohnya ya, ada wheel of fortune di sini, ya bisa jalan, bisa jadi. Dan kalian ini nanti jatuhnya LDR ya, surat-suratan, teks-teksan gitu. Saya juga lagi jalan hubungan LDR nih. Gitu ya. Jadi ya ada kartu surat ini. Jadi kayak kalian ngobrolnya itu dari jarak jauh. Happy atau tidaknya kalian sendiri nanti yang ngerasain deh. Kalau saya lihat sih happy saja, karena kayak pas banget. Karena kalau dia adalah bagian dari manifestasimu, itu bukan berarti kayak dianya nggak suka kamu, nggak loh. Kamu tarik dia itu karena dia juga tertarik padamu. Mungkin juga kamu memanifestasikan dia juga memanifestasikan kamu gitu. Saya ingat mantan pacar di ceritanya ya, yang saya tarik gitu, mantan lah ya. Saya tidak cocok dengan beliau, tapi kayak ya sudah nggak apa-apa, ini sudah jalannya. Cuma pada waktu saya manifestasikan dia, saya bilang bahwa saya tuh mau cowok yang A, B, C, D, dan saya ketemu dia. Dan dia bilang dia mau cewek yang A, B, C, D, dan dia ketemu saya gitu. Bukan peramal tarot nggak ya, tapi yang kayak ya beberapa ciri tertentu yang dia bilang dia sangat bersyukur dia ketemu dengan saya. Itu dulu ya. Cuman ya memang manifestasinya mungkin harus agak dibenerin. Tapi waktu ini saya sudah lebih ke kayak berserah, dan dengan hubungan baru saya yang LDR ini, saya merasa kayak saya lebih banyak berserah, dan si dia juga lebih kayak berserah gitu. Jadi ya itu bagian dari manifestasimu. Boleh manifestasi, boleh menginginkan laki-laki, wanita yang kamu inginkan, tapi ditambah bumbunya adalah berserah. Tuhan kasih yang seperti apa, pasti yang terbaik untuk aku gitu. Pasti akan datang yang terbaik ya. Oke. Terus apa keberuntungan cintamu ya? Di sini cinta yang membara datang menghampiri ketika hatimu sudah benar-benar rindu cinta sejati. Oh, kan sudah dibilang ini bagian manifestasimu. Dirimu sudah benar-benar rindu, sudah memanifestasikan cinta yang membara datang menghampiri gitu. Hati ini udah benar-benar kangen banget, pengen menjalin cinta sejati. Ya, pengen berhubungan dengan cinta sejati. Kamu akan bertemu dengan dia. Semoga ini jadi kenyataan ya. Saya bakalan ikut seneng deh. Terus di sini ada kartu lagi. Pesan yang saya dapat dari channeling. Nanti, bukan sekarang ya. Jika bersedia menunggu, bukan pangeran berkuda yang datang, tapi sang raja lengkap dengan singgasananya. Melamarmu mungkin. Waktu saya tulis itu yang kayak, kenapa saya harus bikin bracket ya, bikin tanda kurung kayak gini, tapi kayak iya emang harus begini nulisnya. Ya udah saya tulis aja gitu kan. Pesan-pesan yang lain nggak saya tulis gitu, tapi ya udah. Jadi nanti, bukan sekarang, tunggu dulu. Nanti setelah kamu udah bisa traveling ya, kalau bersedia menunggu, nanti yang datang yang kualitas super, bukan yang KW ya. Jadi daripada yang KW-KW, mendingan nungguin yang super, yang kamu suka, yang pas, yang dia cocok denganmu, kamu cocok dengan dia gitu. Dan mungkin melamarmu ya, mungkin kamu pria, kamu yang melamar dia, mungkin kamu wanita, dia yang melamarmu, atau tapi ya nggak langsung lah ya. Kalian-kalian yang selalu berharap, Kak Zi, saya mau tahun ini nikah, bisa nggak ya? Kamu udah punya pacar? Belum? Kamu mau dinikahin langsung? Iya. Tapi takut kan kalau ternyata kamu ketemu dengan cowok yang kamu nggak benar-benar kenal? Ya kenalan dulu ya, meskipun kalian itu ada istilahnya dikenalkan atau dijodohkan pun, kan paling nggak harus tahu dulu dia siapa. Kasih waktu dulu, jangan buru-buru kayak setelah 2 bulan, sebulan ya kan, wah berapa minggu udah mau nikah gitu ya, janganlah ya. Pokoknya proses kenalan dulu lah ya, pokoknya itu penting gitu. Jadi jalani dulu ini. Saya juga nggak merasa kalian langsung menikah, tapi kalau melamar paling tidak tuh ada rencana di situ. Ya, oke, seperti itu. Yang pilih PAL 3, terima kasih yang sudah mampir ke video ini ya. Zi pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu, semoga benar-benar ketemu dengan pasangan baru ya dalam jangka waktu dekat ya, dan semoga semua berbahagia dan jaga kesehatan selalu, banyak rezeki selalu ya. Bye bye.